Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Limatus Hadian, PM 1911100310 dari Prodi PGMI kelas G semester 3. Di sini saya akan menjelaskan filsafat dan pemikiran Socrates dan Plato. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemikiran Socrates. Kemunculan Socrates terlebih dahulu didahului oleh kemunculan kaum sofis. Socrates hadir dalam rangka menjawab apa yang telah mapan dalam konstruksi pemikiran kaum sofis. Kaum sofis sejak zaman Yunani kuno sudah tidak baik. Dengan kehebatan mereka dalam berargumentasi, kaum sofis dianggap sering menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara agar mendapatkan simpati masa tujuannya. Akhirnya uang. Keberadaan kaum sofis dalam sejarah filsafat memiliki arti penting. Kaum sofis menjadikan manusia sebagai pusat pemikiran filsafatnya. Pandangan relativisme kaum sofis mengatakan bahwa tidak ada pengenalan pun yang bersifat absolut atau objektif. Akibat dari paham yang demikian, maka ukuran kebenaran menjadi relatif dan subjektif. Maka dari itu sangat tidak mungkin kemunculan Socrates dipisahkan dari kehadiran kaum sofis. Socrates adalah orang yang juga menguasai seni berargumentasi seperti kaum sofis. Ia mempertanyakan pandangan-pandangan tradisional mengenai moralitas. Socrates tampil sebagai upaya untuk memberikan sebuah jawaban atas pandangan kaum sofis. Dalam kaitannya dengan kaum sofis, sebenarnya kalau kita melihatnya secara sepintas, antara Socrates dan kaum sofis tidak memiliki banyak perbedaan. Sama dengan kaum sofis, Socrates memulai filsafatnya dengan bertolak dari pengalaman sehari-hari. Menurut Socrates, di dunia ini ada kebenaran yang bersifat objektif, di mana kebenaran itu tidak bergantung pada saya atau kita. Dan untuk membuktikan adanya kebenaran yang objektif, Socrates menggunakan metode tertentu. Metode tersebut kita kenal dengan metode dialektika, dari kata kerja Yunani yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Metode Socrates ini dikatakan sebagai metode dialektika karena memiliki peranan penting di dalamnya. Dalam metode itu terdapat dua penemuan, kedua-duanya menyangkut berkenaan dengan dasar pengetahuan. Yang pertama, ia menemukan indukasi, dan yang kedua, ia menemukan definisi. Dengan definisi, Socrates dapat membuktikan kepada kaum sofis bahwa pengetahuan yang umum ada, yaitu definisi itu. Dalam hal ini, kaum sofis tidak seluruhnya benar. Yang benar ialah sebagian pengetahuan bersifat umum dan sebagian bersifat khusus. Yang khusus itulah pengetahuan yang kebenarannya relatif. Selanjutnya, pemikiran Plato. Plato adalah seorang murid dan sekaligus teman Socrates. Plato adalah penulis terbesar dalam filsafat dan seorang penulis drama yang jenius. Akan tetapi, sumbangsih Plato dalam perkembangan filsafat barat tidak dapat diabaikan. Plato memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Yang terkenal dari pemikiran filsafat Plato adalah tentang ide. Melalui ajarannya tentang ide-ide, Plato bukan hanya berhasil menciptakan suatu sistem filsafat yang merangkum dan merangkul berbagai persoalan filosofis sebelumnya. Misalnya, persoalan Parmenides des Verum Herakleitos. Ia juga membangun kerangka pemikiran yang memiliki pengaruh luar biasa. Berdasarkan pandangannya tentang ide-ide ini, Plato menyatakan adanya dua dunia, yakni dunia ide-ide yang hanya terbuka bagi rasio kita atau dunia rasional, dan dunia jasmani yang hanya terbuka bagi indera kita atau dunia indriawi. Dalam dunia rasional tidak ada perubahan dan kenisbian. Perubahan dan kenisbian hanya ada dalam dunia indriawi yang memang memperlihatkan ketidakmantapan tanpa henti. Singa ini atau singa itu akan mati. Namun singa pada umumnya, yakni ide tentang singa, tinggal tetap. Begitu juga dengan benda-benda yang lain, semisal kursi, meja, dan lain-lain. Meja, kursi, serta sesuatu yang ada pasti akan musnah. Akan tetapi ide tentang meja, kursi, dan lain-lain akan tetap. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.